Ada sebuah anomali yang terjadi setiap sore di bulan ini. Sebuah fenomena di mana mata kita jauh lebih lapar daripada perut kita. Kita memenuhi meja dengan segala hal yang kita inginkan. Seolah-olah kita sedang bersiap untuk menghadapi sebuah kelaparan yang abadi. Gorengan menumpuk, es buah dalam mangkuk besar, kolak yang berjumlah bisa untuk 5 orang, nasi, lauk, camilan, minuman, semuanya ada, semuanya berlebih. Namun, pernah nggak lu menyadari bahwa kepuasan itu seringkali hilang tepat setelah suapan pertama nyentuh lidah? Selamat datang di Doase. Hari ini kita akan bedah sesuatu yang jarang dibahas. Tragedi di meja berbuka. Bukan soal agama, bukan soal halal atau haram, tapi soal psikologi manusia yang terpapar pada ritual penundaan dan kemudian pelampiasan. Kenapa kita yang berpuasa, yang seharusnya belajar tentang kontrol diri, justru kehilangan kontrol paling parah saat azan berkumandang? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Selamat datang di Realita. Mari kita mulai dengan membedah nalar di balik perilaku ini. Psikologi menyebutnya sebagai the illusion of scarcity atau ilusi kelangkaan. Ini adalah perasaan bahwa kita akan kekurangan sehingga kita merasa harus menimbun. Padahal kalau kita jujur, kita nggak benar-benar kekurangan. Kulkas kita penuh, dapur kita stok. Tapi otak kita dihantui oleh ketakutan primitif tentang kelaparan. Secara evolusi, manusia dirancang untuk menimbun saat ada kelimpahan. Karena nenek moyang kita nggak tahu kapan mereka bisa makan lagi. Jadi saat ada makanan, otak kita bilang, makan sebanyak mungkin, simpan energi. Tapi ini adalah tahun 2026. Kita nggak hidup di gua. Besok makanan masih ada di kulkas. Tapi otak primitif kita nggak ngerti itu. Dia masih jalan dengan logika survival 10.000 tahun yang lalu. Dan disinilah letak tragedi pertama, di atas meja berbuka itu. Sebenarnya bukan hanya ada makanan, di sana ada kecemasan, ada nafsu yang menyamar menjadi kebutuhan, ada ego yang merasa berhak mendapatkan segalanya hanya karena kita lelah berjuang seharian. Kita ngerasa kita pantas untuk makan banyak karena kita udah nahan lapar dari subuh. Kita merasa itu adalah hak kita, padahal ini bukan soal hak, ini soal kendali. Dan kita sedang kehilangan kendali dengan dalih reward. Perhatikan, kepuasan itu bukan fungsi dari kuantitas. Kepuasan adalah fungsi dari kesadaran. Sekarang, mari kita bahas fenomena yang paling tragis. Kenapa suapan pertama selalu paling enak? Kenapa kolak pertama terasa seperti surga, tapi kolak ketiga terasa biasa aja? Dalam psikologi, ini disebut hedonic adaptation. Ini adalah fenomena di mana kita dengan cepat terbiasa dengan kesenangan, sehingga kesenangan itu kehilangan daya pikatnya. Suapan pertama itu spesial, karena dia adalah pelepasan dari penantian seharian. Tapi suapan kedua, ketiga, keempat, kelima, itu bukan lagi soal pelepasan. Itu adalah konsumsi tanpa kesadaran. Itu adalah makan karena masih ada makanan, bukan karena kita masih lapar. Dan inilah yang tragis. Kita sering mengira kebahagiaan berbuka ada pada jumlahnya. Padahal kenikmatan sejati hanya ada pada esensinya, pada awareness, pada kemampuan untuk merasakan sepenuhnya suapan yang masuk ke dalam mulut. Pernah nggak lu makan dengan penuh kesadaran? Pernah nggak lu bener-bener ngerasain tekstur makanan di mulut lu? Rasa manis yang nyebar di lidah? Atau lu cuma ngunyah tanpa mikir sambil lihat HP, sambil ngobrol? Perbedaan antara makan dengan kesadaran dan makan tanpa kesadaran adalah perbedaan antara puas dan tetap kosong. Kita bisa makan sampai perut kita penuh, tapi hati kita tetap kosong karena kita nggak hadir saat kita makan. Sekarang mari kita mulai masuk ke wilayah yang lebih dalam. Kaum Stoik mengajarkan kita tentang sesuatu yang mereka sebut voluntary discomfort atau ketidaknyamanan yang dipilih secara sukarela. Apa artinya? Artinya adalah menahan diri bukan sekedar soal mematuhi aturan, tapi soal kemampuan untuk bilang tidak pada diri sendiri saat diri sendiri menginginkan sesuatu. Seneca, seorang filsuf Stoik, punya ritual yang menarik. Dia secara berkala hidup seperti orang miskin, makan makanan sederhana, tidur di lantai, bukan karena dia nggak punya uang, tapi karena dia mau ngajarin dirinya sendiri bahwa dia nggak butuh kelimpahan buat bahagia. Dan inilah pertanyaan yang harus kita tanyakan. Jika lu nggak bisa ngendaliin apa yang masuk ke mulut lu saat lapar, bagaimana lu bisa berharap bisa ngendaliin hidup lu saat dunia sedang kacau? Kehilangan kontrol di meja makan adalah simbol dari kehilangan kontrol dalam hidup. Kalau lu nggak bisa bilang cukup pada makanan yang lu suka, gimana lu bisa cukup pada keinginan yang lebih gede? Puasa dalam esensi terdalamnya adalah latihan kedaulatan.
Latihan untuk membuktikan bahwa lu adalah tuan atas diri lu sendiri, tubuh lu sendiri, bukan budak dari hasrat lu. Tapi kalau setiap berbuka kita kehilangan kontrol, apa bedanya kita dengan orang yang gak puasa? Marcus Aurelius bilang, kau punya kekuasaan atas pikiranmu, bukan pada kejadian di luar. Sadari ini dan kau akan menemukan kekuatan. Sekarang, mari kita bahas tentang konsep yang paling sulit dipahami di zaman abundance ini. Konsep cukup. Cukup bukan berarti sedikit. Cukup adalah titik di mana fungsi bertemu dengan kedamaian. Titik di mana kebutuhan terpenuhi, tapi nafsu nggak menguasai. Masalahnya adalah, otak kita selalu ngajarin kita bahwa lebih itu selalu lebih baik. Tapi dia nggak ngajarin kita tentang konsep cukup. Tentang titik di mana lebih justru jadi beban. Lebih dari titik cukup hanyalah beban. Lebih banyak makanan dari yang kau butuhkan adalah beban buat pencernaan. Lebih banyak barang dari yang kau butuhkan adalah beban buat pikiran lu. Untuk menemukan titik cukup, lu perlu mempraktikkan sesuatu yang oleh orang-orang Jepang disebut hara hachibu. Makan sampai 80% kenyang, berhenti sebelum kenyang penuh. Berhenti saat kau masih bisa makan, tapi lu bisa milih untuk nggak makan. Ini adalah seni pengendalian diri yang tertinggi. Bukan nggak bisa makan karena nggak ada makanan, tapi memilih untuk berhenti padahal lu masih bisa makan. Itu adalah kebebasan sejati. Tragedi di meja makan adalah cermin dari hidup kita sehari-hari. Perilaku kita di meja berbuka adalah miniatur dari perilaku kita dalam hidup. Kita mengejar jabatan seolah-olah kita tak akan pernah kenyang. Kita ngejar harta seolah-olah nggak ada yang namanya cukup kaya. Kita ngejar validasi diri dari orang lain seolah-olah likes dan followers bisa mengisi lubang di hati kita. Kalau lu nggak bisa bilang cukup pada satu piring gorengan, gimana lu bisa bilang cukup pada ambisi yang toksik? Kalau lu nggak bisa nahan diri dari suapan ke-10 meski perut lu udah penuh, gimana lu bisa nahan diri dari pembelian impulsif, dari scrolling yang nggak ada habisnya? Kita lupa bahwa lubang di hati manusia nggak akan pernah bisa diisi oleh benda-benda di luar sono. Ia hanya bisa diisi oleh dua hal, rasa syukur dan kesadaran untuk berani berkata, ini sudah cukup. Rasa syukur adalah antitesis dari nafsu. Nafsu selalu bilang, ini kurang, gua butuh lebih. Rasa syukur bilang, ini udah lebih dari cukup. Dan kesadaran untuk bilang cukup adalah tanda kedewasaan spiritual yang tertinggi. Karena di dunia yang terus teriak lebih, kemampuan untuk bilang cukup adalah tindakan revolusioner. Jadi, hari ini, saat ajan berkumandang, saat makanan tersedia di depan lu, saat nafsu lu bisik ambil semuanya, ayo kita coba pause sebentar dan tanya pada diri kita sendiri. Apakah gua makan karena lapar atau karena lapar mata? Apakah gua butuh semua ini atau cuma nggak mau rugi? Apakah gua hadir saat gua makan atau gua cuma ya udah yang penting makan aja? Bisa nggak gua berhenti saat gua udah cukup? Ramadan bukan cuma soal menahan lapar. Ramadan adalah latihan untuk mengenali perbedaan antara butuh dan ingin, antara cukup dan berlebih. Dan kalau setelah sebulan penuh berpuasa, kita masih nggak bisa bedain itu, mungkin kita belum benar-benar puasa. Mungkin kita cuma nahan lapar. Hari ini, ayo kita coba yang berbeda. Berbuka dengan porsi yang lebih sedikit dari biasanya. Makan dengan penuh kesadaran. Berhentilah sebelum kenyang. Dan rasain perbedaannya. Rasain gimana tubuh lu lebih ringan, pikiran lu lebih jernih, hati lu lebih tenang. Gua dewasa dan ingat, di dunia yang terus bilang lebih, keberanian untuk bilang cukup adalah bentuk pemberontakan yang paling mulia. Ramadan Mubarak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Selamat datang di Realita.